Nanti ini ada Pak Didi juga membantu sama Pak Ifit. Selain itu, Bapak Ibu sebelum kita tur, jangan lupa absennya jangan lupa kawan-kawan untuk disampaikan kepada para peserta. Keren sekali nih Pak Wira, silakan. Sudah ada yang komen nih. Keren memang Pak Wira memang keren. Oke, sebetulnya oke kita segera ketemu dengan Pak Wira. Monggo silakan Pak Wira yang keren ini sudah dapat sambutan nih. Monggo silakan. Pak Wikan juga keren sih sebetulnya. Karena ini kan apa? Ini untuk kita apa tindak lanjut dari apa kemarin kita audit performance dari teman-temannya Pak Wikan. Hasilnya ini, nah nanti yang dibuat sama Pak Wira. Oh silakan. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya mungkin Mas Wira ya yang akan menyampaikan mengenai modul di aplikasi Sirohim. Baik, silakan Mas Wira. Baik, terima kasih Pak Epit, Pak Ian, Mas Wikan juga terima kasih tadi sudah memberi selamat. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Sapri Wira Wicaksana, saya CPNS Pranata Komputer di Biro Umum. Sekarang saya yang akan membantu rekan-rekan sekalian untuk tur di aplikasi Sirom versi 3. Jadi kenapa Sirom versi 3 ini dibuat? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ian bahwa di sini ada improvement dari segi tampilan maupun keamanan data. Jadi Sirom versi 3 yang terbaru ini merupakan rumah dari beberapa bagian yang ada di dalam biro umum. Ada bagian rumah tangga, bagian protokoler, kemudian ada bagian pengadaan barang, dan bagian BMN. Untuk saat ini kita hanya fokus di bagian pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu. Sebelumnya, saya tunjukkan ini ya, kalau di Sirom versi 3 ini kita bisa mendaftar menggunakan akun dari Sirom versi yang lama. Sirom versi yang lama itu adalah Sirom yang seperti ini. Ini akun Sirom yang lama. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun di akun Sirom yang lama, itu bisa langsung login di Sirom yang versi terbaru. Hanya saja nanti harus dipastikan masih ingat ya passwordnya dan username-nya, baru nanti bisa langsung login di Sirom yang versi terbaru. Apabila rekan-rekan di Sirom yang versi lama punya role PPK atau Pokja, nanti di Sirom yang terbaru sudah langsung bisa ikut role-nya. Sekarang saya akan contohkan login sebagai PPK. Baik, ini merupakan tampilan dashboard utama dari aplikasi Sirom. Di sini ada beberapa tombol sesuai role yang dimiliki oleh rekan-rekan di sini. Jadi ada, kalau di sini di role PPK ini ada DPP, PMS, ESB, dan Clearinghouse. Ini tombol-tombol di sini untuk mempermudah navigasi menu di aplikasi Sirom. Selain tombol-tombol yang ada di sini, juga ada di bagian sebelah kiri menunya, di bagian sidebar-nya ini. Dan untuk aplikasi Sirom, ada kita sebut namanya space atau ruang kerja. Ruang kerja itu bisa rekan-rekan akses di sebelah pojok kanan ini yang gambar orang. Nanti kita bisa berpindah ruang kerja sebagai pegawai atau di bagian ISB. Ini saya contohkan ketika rekan-rekan berpindah ruang kerja menjadi ISB. Mungkin yang familiar di sini adalah menu penilaian IPS dan penilaian PDN. Berikut tampilan untuk penilaian IPS. Dan berikut merupakan penilaian PDN. Di sini juga terdapat menu sanggahan ISB yang bisa rekan-rekan gunakan. Jadi silahkan dieksplor ini Siromnya. Sekarang saya kembali ke menu ke ruang kerja pegawai. Dan di sini untuk tiap akun itu disarankan untuk masuk ke bagian pengaturan terlebih dahulu apabila nanti sudah punya akun. Di situ bagi yang baru mendaftar pertama,
bisa menggunakan fitur permintaan role. Jadi setelah tadi teman-teman klik pengaturan, itu lanjut ke bagian permintaan role. Di sini akan dimunculkan role yang bisa rekan-rekan minta ke sistem sesuai ini ya, sesuai apa yang ditugaskan ya. Jadi nanti bisa minta role Pokja, role BPN, dan tinggal dicari saja role apa yang dibutuhkan. Setelah itu diberi alasannya, alasan permintaan role. Setelah itu di sini ada dokumen pendukung opsional bisa berupa surat tugas. Nanti tinggal klik kirim permintaan. Apabila ternyata dibutuhkan lebih dari satu role untuk tiap rekan, jadi bisa langsung mengajukan role baru tanpa harus menunggu role yang sebelumnya itu disetujui. Oke, setelah sudah punya role, nanti jangan lupa juga teman-teman untuk mengisi fitur di bagian sebelah kiri ini ada tanda tangan digital. Di sini untuk Pokja, PPK, dan PP diperlukan tanda tangan untuk menandatangani dokumen secara digital. Di sini ada dua cara untuk memberikan tanda tangan. Bisa langsung pada teks inputan gambar ini, bisa kita gambarkan, atau bisa upload file untuk tanda tangan. Tapi pastikan kalau ingin upload file tanda tangan, pastikan tidak ada noise di tanda tangan. Jadi tanda tangannya merupakan tanda tangan murni dengan gambar transparan. Baik, saya lanjutkan ke menu DPP. Jadi DPP di sini ada dua, ada DPP dan DPP PL. Apa yang membedakannya? Kalau DPP prosesnya membutuhkan Pokja, kalau DPP PL nanti prosesnya langsung kepada PP. Untuk saat ini, boleh di-share ulang aplikasinya Pak. Baik, nanti di-share ulang. Baik, saya akan coba simulasikan sebagai PPK tentang membuat DPP. Jadi DPP ini nanti arahnya ke PP. Sini saya contohkan sekretariat utama, biro umum. Kemudian di sini ada ID. Mas jelasinnya jangan cepat-cepat. Oke, terima kasih. Kan saya perlambat. Oke. Jadi nanti di aplikasi DPP ini, ini saya sedang contohkan DPP EPL. Ini merupakan proses di mana yang terlibat hanya PPK dan PP. Tadi saya sudah mengisi di sini ada satuan kerja dan unit kerja. Kemudian nanti ada ID sirup. Apakah ada aplikasi simulatornya Mas biar sambil praktek? Ada Mas, nanti bisa kita kasih akun Mas, atau mungkin Masnya bisa langsung ini aja Mas, didaftarkan saja akunnya, nanti bisa minta role, nanti bisa langsung coba-coba sendiri Mas. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini ada ID sirupnya itu otomatis, tapi ini di refreshnya setiap jam 5 pagi. Jadi apabila ID sirup rekan-rekan tidak muncul, di sini bisa sementara digunakan fitur yang bagian input manual, tapi dipastikan bahwa bagian input manualnya ini nomornya sudah sesuai. Ini saya coba contohkan sewa mesin fotokopi. Saya lanjutkan isi terlebih dahulu. Diisi masa dan satuan pelaksanaan. Misal 1 bulan, tahun anggaran 2026, ada jenis kontrak, kemudian dipilih jenis pengadaan, metode pengadaan, kemudian ditambahkan mungkin ada catatan, kemudian di sini bisa menambahkan usulan atau masukan.
Di sini ada beberapa kategori, ada kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis, dan persyaratan teknis. Nanti jika memang diperlukan adanya usulan bisa ditambahkan di bagian menu ini. Untuk sementara saya tidak tambahkan terlebih dahulu. Nanti ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk di-upload. Jadi bagian dokumen yang di bawah ini akan berubah apabila teman-teman mengubah bagian jenis pengadaan. Jika ini diganti, maka file-file yang diperlukan di sistem akan berubah juga. Ini saya inputkan terlebih dahulu file-filenya. Apabila sudah selesai, bisa diklik simpan. Jika nanti ada peringatan jika pagu lebih dari 200 juta rupiah seperti ini, bisa dilanjutkan aja atau mungkin tadi memang ada kesalahan dalam input nominal. Konfirmasi. Yang penting ada gitu ya. Mohon maaf, saya ganti dulu file-filenya karena tadi ada kesalahan input tipe. Harusnya dia pasti itu. Jadi apa yang sudah kita buat tadi itu merupakan suatu konsep, jadi masih belum terproses. Jadi kalau misal ada yang salah, tadi masih bisa ada fitur edit di sini. Jadi misal ada hal yang salah entah nominal atau masa satuan pelaksanaan atau file-file yang sudah diupload masih bisa diperbaiki karena ini masih statusnya adalah konsep. Apabila sudah yakin dengan filenya yang tadi itu, kita bisa lanjut ke bagian proses. Jadi dicentang dulu untuk bagian telah menyetujui fakta integritas. Kemudian terdapat satker penugasan apabila ada penugasan. Di sini sementara tidak ada terlebih dahulu. Kemudian pilih pejabat pengadaan. Di sini sudah ada list pejabat pengadaan. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah request role pejabat pengadaan nanti namanya akan dimunculkan di sini. Sementara saya contohkan menggunakan akun PP1 ini. Kemudian aksinya diganti ke bagian proses kajian. Di sini ada nomor surat SPMT, bisa menggunakan otomatis atau manual. Cuman kadang sistem si Panda itu error, jadi ketika menggunakan otomatis prosesnya terkendala, teman-teman silahkan klik bagian manual. Apabila sudah selesai semuanya, klik bagian proses paket. Oke, sewa mesin fotokopi sudah diproses. Sekarang kita akan berpindah ke akun PP. Sebelum memproses, kita harus menandatangani fakta integritas terlebih dahulu sebagai PP di sini.
Jadi jika pada saat proses teman-teman tidak bisa menandatangani fakta integritas, berarti tadi teman-teman masih belum mengisi tanda tangan di bagian pengaturan. Kita lanjut ke bagian kaji. Di bagian kaji ini ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh PP tentang kelengkapan dokumen dan segala macamnya. Kemudian di sini ada previewnya untuk berita acara kaji. Ini masih kosong karena belum dijawab oleh PP. Nanti ketika sudah ada jawaban akan muncul di sini. Kemudian ada preview kertas kerja juga. Untuk bagian detail pengadaan, di sini ada file-file yang bisa teman-teman lihat. Di sini nanti pakai file downloader ya teman-teman, karena di sini kita untuk memperkuat keamanan menggunakan token pada file ini. Untuk file downloadernya, nanti teman-teman bisa download di bagian pusat bantuan. Kemudian di bagian bawah pusat bantuan terdapat DPP file downloader. Ini tinggal di-download saja. Yang terbaru. Yang terbaru itu yang ada di halaman paling luar. Kalau yang lama ini sudah bisa, jadi teman-teman bisa gunakan file yang terbaru yang di luar. Masih sama, Bapak Ibu, masih di Permenpan 90 tahun 2021. Jadi belum ada perubahan. Oke, saya lanjut ke bagian proses kajinya. Ini tinggal dijawab-jawab saja tentang kelengkapan dokumennya, surat pengantar. Jadi setiap proses jawaban ini terdapat tombol simpan untuk menjawab per satu jawaban ini, atau kita bisa gunakan yang paling bawah, ada tombol hijau. Tombol hijau di sini untuk menyimpan semua jawaban dalam satu sub kajian ini. Misal ada kajian dokumen pengadaan, itu ada satu tombol hijau di bagian bawah ini untuk menyimpan semua jawaban yang sudah diisi. Saya isi terlebih dahulu. Apabila sudah, saya klik simpan. Lanjut ke bagian sub bawahnya. Di sini ada hint, ada template jawaban. Teman-teman bisa gunakan ini. Akan muncul di bawahnya, dan jika ingin menggunakan template tersebut, tinggal diklik saja. Ini saya jawab-jawab terlebih dahulu ya. Seperti yang tadi, apabila sudah terisi semua jawaban dari tiap sub kajian ini, silakan klik tombol simpan. Semuanya sama untuk sub kajian yang lainnya ini, tinggal diisi jawabannya dan disimpan.
Apabila semua sudah dijawab, maka nanti teman-teman bisa lanjut ke bagian proses. Karena tadi PPK tidak menambahkan usulan, maka di sini tidak muncul. Apabila tadi PPK sudah menambahkan usulan, nanti usulannya akan muncul di sini. Baik, karena sudah dijawab semua, bisa dilanjutkan ke klik bagian proses. Pilih statusnya, penetapan pengadaan, tanggapan usulan, dan ajukan pertanyaan. Bisa langsung ajukan pertanyaan jika ingin mengajukan pertanyaan lagi ke PPK, atau jika memang sudah oke dengan semuanya, bisa lanjut ke penetapan pengadaan. Misal diberi catatan sudah oke, kemudian klik bagian proses. Ini merupakan tadi. Mas Wira, sorry izin tanya. Kalau Iya. misalnya saya kan lagi proses juga nih, lagi proses kaji sebenarnya. Ya. Ketika statusnya adalah ajukan pertanyaan, saya mau tahu di akun saya itu tidak muncul, di akun saya hanya tetap muncul kaji. Apakah memang seperti itu ya? Ibu ini tadi sebagai apa berarti PP-nya ya? Pejabat pengadaan, betul. Saya lagi proses kaji ini. Heeh. Terus? Tadi saya kan apa namanya ajukan pertanyaan kan, tambah rekomendasi itu kan ajukan pertanyaan kan, Iya. ajukan pertanyaan begitu kan. Iya. Saya jawabnya ajukan pertanyaan, tapi di akun saya masih tetap memang status di akun saya adalah kaji begitu ya. Oh iya Ibu ini. Jadi nanti kan akan dikembalikan ke PPK terlebih dahulu untuk ajukan Nah, pertanyaan. kalau yang dulu kan muncul nih paketnya ada di mana nih? Status paket ada di PP atau di PPK, terus ada timelinenya. Itu di sini apakah muncul juga di versi 3 ini? Yang di baik yang di versi 2 ya Bu Eni ya. Ya, betul, Pak Ipit. Saya Ah. agak gaptek banget ya, begitu buka saya shock melihat versi 3 ini. Iya Waduh. betul, banyak ininya ya, banyak apa, banyak apa, ya banyak ininya lah tambahannya ya. Tadi Mbak Eni apa dimunculnya di Mbak Eni apa namanya masih proses kaji ya? Betul, Pak. Maksudnya saya nanya ke PPK Mbak Nenden, apakah Hmm. muncul di statusnya PPK bahwa saya mengajukan pertanyaan gitu. Karena di status saya adalah tetap kaji. Mungkin belum direspon kali ya Mbak Nenden kali ya? Nah itu makanya Ah. nggak kelihatan Kak di akun saya bahwa saya Oh. mengajukan. Oh, harusnya direspon dulu kayaknya Mbak Nenden baru ntar. Coba ntar coba kita cek dulu Mbak Eni ya sambil jalan ya. Baik, nanti sekalian kita cek dulu. Sekalian saya proses untuk yang permintaan ini terlebih dahulu. Jadi apabila tadi sudah dilakukan penetapan pengadaan, sudah diisi semua jawabannya, kemudian PP bisa mengklik bagian proses penetapan pengadaan. Di sini diisi jenis kegiatannya, untuk rapat persiapan pemilihan penyedia, bisa daring atau luring. Diisi tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Kemudian jangan lupa diklik simpan ya apabila sudah mengisi beberapa bagian inputan di sini. Kemudian di bagian bawahnya masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Di sini juga ada template jawaban. Apabila rekan-rekan ingin menggunakannya, tinggal diklik tombol lampu biru, kemudian diklik lagi bagian tulisan ini supaya menggunakan template-nya. Saya isi terlebih dahulu. Ini tadi cuman isi-isi jawaban saja ya, jadi memang saya percepat karena
ini hanya simulasi, jadi saya isi oke-oke semua. Dan jangan lupa diklik simpan supaya apa yang sudah diisi di sini tidak hilang ya, sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian diisi data tentang data penyusunan. Di sini saya contohkan disusun di Jakarta pada tanggal hari ini. Kemudian klik simpan. Kemudian pada bagian tanda tangan, di sini perlu ditandatangani karena untuk akun PP ini sudah punya tanda tangan digital, maka bisa langsung gunakan ambil TTE ini. Karena PPK juga harus memberikan tanda tangan, maka PPK harusnya memberi tanda tangan juga. Tapi di sini kita simulasikan kalau kita akan kirimkan link tanda tangan digitalnya ke PPK, kita klik bagian ini buat link terlebih dahulu. Kemudian kita copy. Nanti akan muncul tampilan seperti ini pada PPK, jadi untuk tanda tangannya. Apabila sudah selesai, kita refresh. Sudah masuk tanda tangannya, kemudian kita klik saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian lanjut klik proses. Maaf, tadi ada beberapa file. Saya sendiri lupa ternyata tidak klik simpan. Saya ulangi kembali prosesnya. Oke, sudah diisi semua jawabannya, kemudian lanjut klik proses. Apabila sudah selesai, di bagian persetujuan ada tombol lagi proses pemeriksaan file pengadaan. Kita diklik, ini merupakan checklist tentang kelengkapan dokumen. Ini rekan-rekan cek apabila memang sudah sesuai. Apabila sudah selesai, klik tombol simpan checklist. Kemudian apabila ada dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan, bisa ditambahkan di bagian sini. Jika tidak ada, bisa kita lanjutkan bagian kesimpulan. Untuk status reviewnya belum bisa diumumkan atau bisa diumumkan. Apabila dipilih belum bisa diumumkan, maka nanti prosesnya akan dikembalikan ke PPK. Untuk saat ini kita pilih proses yang bisa diumumkan. Apabila sudah, kita klik proses. Di sini ada tipe nomor otomatis dan manual, ini juga sama seperti yang tadi. Apabila si Panda kadang sistemnya bermasalah, teman-teman bisa gunakan opsi manual. Sementara kita coba yang otomatis terlebih dahulu. Nah, ini setelah tadi ada di bagian tab proses kaji, selanjutnya akan berpindah ke bagian proses pengadaan. Di sini ada menu tombol diskusi dan proses. Diskusi ini merupakan seperti bikin forum dengan PPK tentang apa yang perlu didiskusikan, tapi ini prosesnya opsional. Jadi jika memang tidak diperlukan diskusi,
bisa dilanjutkan kepada bagian proses. Jadi kalau awal pejabat pengadaan itu menggunakan tab bagian proses kaji di sebelah kiri ini, apabila sudah selesai kaji, maka dokumennya akan berpindah ke bagian tengah di proses pengadaan. Apabila dirasa sudah oke, bisa diklik tombol proses. Apabila sudah diisi tentang proses pengadaannya, klik submit. Saat ini paket yang baru kita buat tadi itu tinggal menunggu tanggapan tender dari PPK. Maka saya akan balik ke akun PPK terlebih dahulu. Setelah masuk ke akun PPK, masuk kembali ke akun DPP yang tadi. Di sini ada notif di bagian proses pengadaan. Di sini bisa teman-teman klik tombol review, kemudian pilih tindakan, menyetujui atau menolak. Kita pilih menyetujui. Jika ada data dukung bisa ditambahkan di sini, kemudian catatan diisi, kemudian klik simpan. Apabila sudah diklik simpan, nanti akan ada tombol lagi berupa tombol dokumen di sebelah sini. Di sini merupakan upload dokumen terkait SPPBJ, kontrak, dan BAST. Di sini ditambahkan terlebih dahulu SPPBJ-nya. Kemudian file kontrak. Setelah itu bagian apabila ada addendum bisa ditambahkan di sini juga. Jika memang diperlukan ditambahkan addendum kontrak. Kemudian file BAST. Tambah BAST. Apabila semua dokumen ini sudah rekan-rekan isi, bisa klik tombol proses. Klik proses untuk memproses paket. Jadi itu sudah rangkaian tadi untuk proses ini DPP PL yang melibatkan antara PPK dan PP. Selanjutnya saya tunjukkan cara DPP yang melalui DPP biasa ini. Di sini aktor-aktor yang terlibat adalah PPK dan Pokja. Dan juga nanti akan ada Kepala UKPBJ dan Koordinator Tata Kelola. Secara umum prosesnya kurang lebih sama, hanya saja nanti akan ada keterlibatan dari 3 Pokja yang harus menandatangani dokumen-dokumennya. Jadi misal nanti ada 3 Pokja yang dipilih, maka ketiga Pokja tersebut harus ikut menandatangani dokumen. Kalau tadi hanya PPK dan PP saja, kalau yang sekarang itu Pokjanya juga ada lebih banyak, jadi ke semua peran harus menandatangani dokumen yang dibuat. Baik, saya contohkan lagi untuk pembuatannya.
Secara umum kurang lebih sama cara pengisiannya. Kita tinggal isi. Diisi masa pelaksanaan, misal 1 bulan, kemudian jenis kontraknya. Dipilih juga metode pengadaannya. Sama seperti tadi, apabila ada usulan tambahan bisa diklik tambah usulan di sini. Apabila tidak ada, dilanjut untuk upload file di bagian bawah. Saya upload dulu file-filenya. Apabila sudah selesai, nanti rekan-rekan klik tombol simpan. File ini merupakan file konsep sama seperti yang tadi, jadi masih bisa teman-teman edit terlebih dahulu di bagian tombol edit. Apabila dokumennya sudah oke, rekan-rekan bisa lanjut ke bagian klik tombol proses. Jangan lupa untuk mencentang fakta integritas di bagian sini. Kemudian sama seperti yang tadi, apabila ada software penugasan, dipilih software penugasannya. Apabila tidak ada, maka pilih bagian tidak ada. Apabila sudah dirasa benar file-filenya, kita lanjut klik bagian proses paket. Untuk proses DPP kali ini, maka diperlukan peran dari koordinator tata kelola. Saya akan login sebagai koordinator tata kelola terlebih dahulu. Jadi sebelum bisa memproses DPP yang diajukan oleh PPK tadi, maka koordinator tata kelola juga harus menandatangani fakta. Apabila fakta integritas sudah ditandatangani, maka koordinator tata kelola akan memilih atau merekomendasikan Pokja di sini kepada Kepala UKPPJ. Ini akan saya contohkan ada 3 Pokja. Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3. Apabila sudah, nanti klik tombol simpan. Kemudian jika memang ada berubah pikiran, nanti bisa diubah di bagian sini apabila diperlukan perubahan anggota Pokja. Dan klik lanjut proses. Saya akan login sebagai Kepala UKPPJ terlebih dahulu.
sebagai Kepala KPBJ juga bisa menerima usulan rekomendasi Pokja dari Koordinator Tata Kelola atau menambahkan Pokja sendiri. Di bagian sini nanti Kepala BPJ bisa menambahkan atau menghilangkan Pokja rekomendasi dari Koordinator Tata Kelola. Sementara saya proses terlebih dahulu paketnya. Sekarang dokumennya sedang ada di proses kaji. Maka dari itu saya akan login sebagai Pokja di sini. Sama seperti pada proses di PP tadi, jadi sebelum memproses, kita harus menandatangani fakta integritas terlebih dahulu. Dan ketiga Pokja juga harus menandatanganinya. Jadi saya klik setuju. Baru kita masuk ke bagian proses kaji. Sama seperti pada proses sebelumnya, Pokja harus menjawab tiap sub kajian ini, baru kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Sini akan saya isi jawaban-jawabannya. Jangan lupa diklik simpan. Di sini ada juga template jawaban yang bisa digunakan oleh Pokja. Klik tombol lampu biru, kemudian klik bagian ini untuk menggunakan template jawaban. Klik tombol simpan. Ini saya isi terlebih dahulu. Apabila semua pertanyaan di atas sudah dijawab, bisa kita lanjut ke bagian proses. Sama seperti yang tadi, ada status ajukan pertanyaan, tanggapan usulan, ataupun penetapan pengadaan. Untuk saat ini, kita pilih yang penetapan pengadaan untuk diproses ke bagian selanjutnya. Nantinya, ketiga Pokja harus menyetujui dokumen status pemeriksaan ini. Sini saya minta bantuan rekan saya di sini untuk menyetujui dokumen.
Ditunggu sebentar. Kurang pokja 2. Oke, ketika Pokja sudah menyetujui dokumen ini, kita bisa lanjut ke bagian proses penetapan pengadaan. Silakan diisi rapat persiapan pemilihan penyedianya, sama seperti yang tadi. Terdapat template juga. Jangan lupa klik simpan apabila sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk dokumen ini, maka diperlukan 4 tanda tangan, yakni 1 PPK dan 3 Pokja. Saya akan tanda tangan terlebih dahulu sebagai Pokja 1 di sini. Selanjutnya, Pokja 2 dan Pokja 3 diperlukan untuk memberi tanda tangan. Saya proses terlebih dahulu untuk tanda tangan di akun Pokja 2 dan Pokja 3. Oke, semua Pokja sudah menandatangani dokumen. Selanjutnya saya akan buat PPK di sini untuk menandatangani dokumennya juga. Jadi akan dikirimkan link seperti yang tadi untuk PPK, di mana PPK di sini bisa langsung memberikan tanda tangan untuk dokumen berikut. Oke, PPK-nya sudah tanda tangan di bagian sini. Selanjutnya kita klik bagian saya menyatakan bahwa telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Selanjutnya klik proses. Mohon maaf, jaringannya agak sedikit terhambat di sini. Kemudian lanjut, klik proses. Setelah semua dokumen diisi, lanjut kepada status pemeriksaan. Ini kembali perlu Pokja untuk menyetujui prosesnya.
Saya proses terlebih dahulu. Sini kurang Pokja 3 yang belum menyetujui proses. Sebentar saya proses terlebih dahulu Pokja 3-nya. Oke, karena ketiga Pokja sudah menyetujui, maka kita bisa lanjut ke bagian proses penetapan, proses pemeriksaan file pengadaan. Di sini sama seperti yang tadi, sebagai Pokja kita bisa menggunakan checklist untuk file-file yang sudah ada. Apabila sudah di checklist semua, silakan klik tombol simpan checklist supaya datanya tersimpan. Sama seperti yang tadi, apabila ada dokumen tambahan bisa ditambahkan di bagian sini. Kemudian kita lanjut pada bagian kesimpulan, belum bisa diumumkan atau bisa diumumkan. Untuk saat ini kita akan pilih bagian bisa diumumkan. Setelah selesai, kita klik proses. Kita pilih bagian otomatis. Selanjutnya, setelah semua proses disetujui oleh Pokja, kita bisa lanjut ke bagian tengah. Tadi kan sudah ada di bagian kiri, di bagian proses kaji. Selanjutnya ada di bagian proses tender. Juga ada forum diskusi. Ini sifatnya opsional untuk forum diskusi di sini. Jika tidak diperlukan diskusi, bisa kita lanjut untuk menekan tombol proses. Setelah itu kita submit. Selanjutnya, dokumen tersebut akan berubah status menjadi menunggu tanggapan tender dari PPK. Saya akan berpindah kembali ke akun PPK. Selanjutnya, PPK akan melakukan review. Untuk file-file laporan pengadaan bisa rekan-rekan download menggunakan file downloader. Jadi apabila muncul simbol kunci seperti ini, maka itu akan menggenerate token yang bisa diakses teman-teman dan dimasukkan ke file downloader.
Kemudian dilanjutkan prosesnya untuk melengkapi dokumen. Sama, di sini ada dokumen SPPBJ, dokumen kontrak, dan dokumen BAST. Di sini dilengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumennya. Lanjut ke dokumen kontrak. Apabila diperlukan penambahan adendum, bisa ditambahkan di sini. Kemudian dokumen BAST. Apabila ketiga dokumen sudah dilengkapi, bisa klik tombol proses. Dan seperti itu adalah proses DPP yang melibatkan antara PPK dan Pokja. Baik, saya kembalikan ke Pak Ekip. Baik, terima kasih Mas Tura. Ini udah ini ya. Jadi eh Bapak, Ibu, ini kalau misalnya ada pejabat pengadaan juga harus punya akun ya. Harus daftar akun di Siroum. Karena kan di sini ada proses tadi e-purchasing dan IPL ya. Kalau IPL tahu sendiri kan kalau IPL pasti di bawah 200. Nah, berarti kan pejabat pengadaan itu harus punya akun di Siroum ya. Jadi mungkin diinfokan teman-teman PPK untuk pejabat pengadaan untuk daftar akunnya di Siroum ya. Karena untuk IPL sendiri dan e-purchasing juga kan kalau di bawah 200 itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Jadi ntar pada saat PPK mengirim DPP itu memilih bukan kepala UKPPJ tapi memilih pejabat pengadaannya ya. Jadi pejabat pengadaannya ntar yang memproses ya. Kecuali yang itu tender seleksi yang di atas 200 itu pilihnya tetap kepala UKPPJ ya. Lewat kepala OKBJ ntar ada ini ya ada akun untuk apa namanya mendelegasikan pokja-pokjanya dan ada persetujuan juga dari kepala OKPBJ untuk menentukan pokjanya. Jadi sekarang mungkin di fitur yang versi 3 ini yang mungkin ada andilnya pejabat pengadaan juga ya. Nah, pejabat pengadaan kalau bisa bikin akun karena untuk mempermudah ntar PPK-nya pada saat mengirim DPP e-purchasing maupun PL di bawah 200 itu pejabat pengadaan tidak memilih kepala KPJ tapi memilih pejabat pengadaan ya. Tentunya pejabat pengadaan yang ada di unit kerjanya ya. Nah, kecuali kalau misalnya di unit kerjanya tidak ada pejabat pengadaan itu boleh bersurat ke kepala UKPBJ untuk memakai pejabat pengadaan di tempat lain gitu ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan dari DPP IPL ya. Tadi disampaikan juga e-purchasing belum ini ya belum jalan sepenuhnya ya. Tapi di Siroum udah ada. Terus untuk untuk Pokja, nah itu juga sama ya. Pokja ada beberapa tadi ada ditambahin juga kunci ya. Jadi dokumen yang dikirim oleh PPK itu hanya Pokja yang bisa buka ya. Jadi yang lain tidak bisa buka apalagi dilengkapi dengan kunci itu ya. Tadi ada kunci terus ada ini di download. Nah,
Jadi kami sampaikan itu hanya Pokja aja yang bisa mendownload atau, memeriksa, dokumen yang dikirim, DPP-nya oleh PPK. Kepala UKWJ sendiri tidak bisa ya, tidak bisa membuka atau tidak bisa melihat dokumen tersebut. Jadi, yang jelas itu pasti Pokja ya, karena kenapa prosesnya akan dilakukan oleh Pokja. Jadi, ya dari proses sampai dokumennya itu ya tanggung jawab Pokja. Nah kalau misalnya sampai dokumen itu keluar, nah itu berarti kita harus hati-hati juga ya, harus hati-hati juga, dokumen itu jangan sampai keluar, bahkan kepala UKBBJ aja tidak tahu dokumen yang ada dikirim oleh, PPK-nya, DPP-nya nggak ada dia, nggak bisa, buka ya. Baik, tadi udah disampaikan beberapa, ini ya, eee, apa tadi, PL ya, PL dan, tender ya tadi yang disampaikan oleh Mas Wira, mengenai, pemasukan DPP ya. DPP ini, bukan PP ya yang masukkan tapi PPK. Semua DPP yang masukkan PPK. Baik itu PP untuk tender atau seleksi atau PP e-purchasing maupun IPL itu tetap, PPK yang memasukkan ya. Jadi tadi, udah disampaikan juga oleh Pak Ian di awal. Jadi, semua, pengadaan itu harus, dimasukkan ya, dimasukkan ke Sirom ini. Biar pertama bisa dievaluasi, kita bisa monitoring ya, monitoring dan Ibu juga kalau misalnya, dokumennya di-upload eee, di Siroom itu kalau misalnya suatu saat dokumennya screenshot atau lupa itu bisa download lagi ya. Baik, mungkin, sebelum kita ini saya kasih dulu beberapa pertanyaan silakan yang mau bertanya silakan send ya. Ini udah ada Mas Rahmat ya, Mas Rahmat Kadang dari Mas Rahmat eh Mas ya, Mas Rahmat ya, saya lihat yang bawahnya ini. Silakan Mas Rahmat, yang Gorontalo ya. Gue lihat di bawah dulu. Silakan Mas Rahmat atau yang lain. Hmm? Enggak. Silakan. Ada Pak yang mau Ipit, silakan Ipit, silakan. Oh iya, kayaknya silakan. kalau nggak praktek langsung nggak akan menemukan itunya deh, apa Oh key-nya di gitu. mana masalahnya gitu. Jadi memang Oke. sepertinya kalau mau trial Oh, sendiri gitu. Ini kan memang purchasing memang belum difasilitasi di Siroom. betul, betul. Tapi memang kebanyakan kita adalah pengadaannya via e-purchasing. Kalau mau Mm-mm. mau mencoba, teman-teman PPK dan PP bisa coba feature sisi ROM ini untuk kaji gitu. Jadi kan ini Iya, dalam rangka betul. juga supaya kita bisa ketika ada audit juga tidak kalang kabut terkait dengan dokumen klinis atau apa Mm-mm. begitu. Kalau saran saya sih begitu gitu. Jadi coba Betul. aja trial via Mm. untuk pengadaan e-purchasing via Siroom untuk bisa kita tahu nih di mana celah yang kita nggak tahu gitu. Karena begitu saya buka tadi Siroom versi 3, Mm. saya agak kaget juga, waduh banyak banget pertanyaannya begitu. Jadi Mm. agak kaget ketika tadi pagi coba kaji begitu. Mm. Mm. Baik, Itu sih baik, Pak. baik. Oke. Eh, bentar ya. Oh, jadi baik, infonya katanya yang e-purchasing belum ya, belum ada, ininya, apa namanya, eee eee, sarana untuk masuk ke DPP-nya di ini. Tapi yang IPL aja masuk di IPL ya, di IPL aja kalau e-purchasing kayaknya belum dibuat juga ya. Mungkin di pengembangan yang lainnya mungkin masih Wira ya? Iya Pak, memang kita sekarang coba untuk masuknya ke IPL Pak. Mhm Kita lagi mhm. trial untuk
pengadaan di atas 10 juta, meskipun Hmm, menggunakan purchasing, kita coba pakai fitur Siroom untuk yang IPL gitu. Jadi untuk iya, kajinya dan lain-lain kita hmm, masukkan ke Siroom karena betul. memang lumayan lengkap sih Pak pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu membantu juga Hmm, tim PPK untuk melengkapi data dukung. Jadi seperti apakah sudah disusun spek betul, teknisnya, betul, betul, Bu. HPS-nya seperti apa, apakah sudah dilakukan survei pasar dan Betul, lain-lain gitu iya, Pak. betul. Jadi Jadi memang membantu sekali untuk kita kelengkapan ketika nanti ada audit Pak. betul. Jadi berarti kan kalau misalnya di purchasing belum ada, berarti di IPL aja ya, teman-teman ya, bisa di-upload-nya ya. Karena kalau 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 apa, kalau purchasing sendiri kan kalau misalnya dia di bawah 200 kan berarti kan harus memilih pejabat pengadaannya ya. Tapi kalau misalnya di atas 200 ya purchasing ya berarti PPK-nya ya. PPK-nya yang apa, yang proses ya. Jadi mungkin ini lagi dibahas juga untuk apa yang e-purchasing ya, dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan. Karena kita harus disesuaikan dengan SOP-nya ya. SOP-nya sendiri saya belum tahu ya. Kalau IPL mungkin udah ada ya, udah dibuat SOP-nya untuk purchasing sendiri mungkin dalam tahap diskusi ya. Mungkin ntar bisa koordinasi dengan KPBJ mengenai SOP tersebut. Baik, ada lagi silakan teman-teman. Sebelumnya izin menambahkan Pak Ipit. Oh ya silakan, Iya, silakan. jadi Bapak Ibu benar yang dikatakan Ibu ini tadi tuh kita emang harus explore di aplikasi ini karena ya untuk memfamiliarkan tampilan dan segala macam proses di dalamnya. Apabila Bapak Ibu ada kesulitan, Bapak Ibu bisa klik bagian profil sebelah pojok kanan atas ini, kemudian bagian pusat bantuan. Di sini ada panduan, dibaca panduan, kemudian ada guide tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini ada user guide tentang pengadaan barang dan jasa yang bisa Bapak Ibu unduh. Di sini akan ada tutorial tentang bagaimana PP, PPK, Pokja untuk melakukan proses pada dokumen DPP. Jadi memang harus dieksplor karena lumayan ini ada banyak fitur-fiturnya. Jadi silakan dieksplor aplikasinya. Sekian Pak Ipit. Baik, terima kasih Mas Wira. Jadi benar ya teman-teman, tadi kan udah disampaikan oleh Mas Didi mengenai akun latihannya ya. Akun latihan, nah itu tadi coba, tapi ntar kalau misalnya memang mau praktek, di-download dulu tadi yang disampaikan Mas Wira ya. Di-download dulu panduannya. Nah, kalau misalnya memang pada saat mencoba ada kendala boleh ntar disampaikan ke tim LPS aja ya. Tim LPSC untuk kendala yang terjadi ya. Jadi mungkin saya sampaikan ke teman-teman PPK ya untuk untuk mendaftarkan pejabat pengadaannya di Siroom ini ya. Untuk mendaftarkan pejabat pengadaan di Siroom biar ntar PPK dalam memilih PP-nya lebih lebih enak, lebih gampang gitu. Baik, ada lagi silakan yang mau didiskusikan atau masukannya dari teman-teman mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Mas Wira. Kemarin juga ada beberapa masukan ya dari teman-teman. Mungkin bisa kita diskusikan mengenai masukan-masukan dari teman-teman. Silakan. Izin bertanya Pak Ifit. Ya silakan Mas Rahmat, silakan. Izin Pak untuk penggunaan Silom ini untuk paket pengadaan langsung kan Pak. Ini untuk paket di atas 50 juta atau di bawah 50 atau mungkin ada ketentuan lainnya begitu Pak? Atau Oke, di atas bi 10 juta mungkin. ya, betul. Ya. Kemarin disampaikan oleh Pak Ian sih di atas 50 ya, biasanya sih yang di atas 50 50 ya yang Pak. dimasukin di IPL. Tapi kalau misalnya memang yang di bawah 50 mau dimasukkan ya silahkan. Silahkan mau dimasukkan silahkan. Tapi memang kemarin disampaikan eh, di atas 50 ya yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya PPK kalau mau masukkan di bawah 50 pun tidak apa-apa silakan.
Karena ya ibaratnya menyimpan data ya, menyimpan data di situ kalau misalnya suatu saat perlu bisa diambil lagi data tersebut, bisa di-download ya. Jadi memang kewajibannya yang 50 ya Mas Rahman, tapi kalau misalnya PPK mau masukin yang 10 atau 30 atau ini silakan aja. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya. Ada lagi silakan teman-teman. Baik, silakan teman-teman. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Ifik mau bertanya Pak. Boleh, boleh Mas. Boleh, silakan. Yang tadi di review oleh Mas Wira itu Hmm? kan proses pengadaan lewat EPL semua ya Pak. Iya, betul, betul Pak. Berarti Betul. yang untuk yang irrigation masih Belum Pak, belum. manual ya. Oh. Betul. Tapi kalau misalnya mau dimasukin yang processing, mau dimasukin DPP-nya di IPL juga nggak apa-apa sih Pak. Nggak apa-apa. Karena belum belum di evaluasi belum belum bisa ya, belum bisa kita masukin DPP-nya. Tadi yang saya sampaikan SOP-nya baru IPL aja yang udah ada ya. Ya purchasing sendiri tadi Mbak Eni juga dimasukinnya ke itu aja ke IPL aja karena di situ komplit ya udah lengkap ya. Lengkap review DPP-nya lengkap di situ. Biar suatu saat kalau misalnya ditanya sama auditor lebih lebih ini bisa ngelihat di DPP yang dimasukkan karena sekarang kan teman-teman boleh boleh lihat dari LPSC sekarang kan hanya beberapa yang paket tender atau lelang kebanyakan pakai ini ya pakai katalog. Nah itu dia. Iya, Pak. Sekarang ya BPK pun mungkin udah bisa audit ya audit katalog karena memang kalau di LPSC sendiri ya udah nggak ada ya tender kecuali ya yang ada anggaran pembangunan atau jasa lainnya itu bisa ya kita kasih. Tapi kalau sekarang kalau barang itu kebanyakan di katalog karena memang di peraturan presiden kan diwajibkan yang pertama kita belanja di e-katalog. Kalau misalnya tidak ada, boleh melakukan pengadaan dengan metode yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman lebih hati-hati lagi ya kalau misalnya belanja di e-katalog. Nah, ini perlu perhatian juga ya. Perlu perhatian juga karena kan di katalog juga udah disediakan untuk pengadaan mini kompetisi ya. Jadi mengurangi negosiasi. Nah, itu mini kompetisi ya kalau menurut saya sih bagus juga ya. Bagus untuk bersaing ya penyedia-penyedia yang ada di katalog. Jadi dia bisa bersaing menentukan harga ya. Baik, ada lagi silakan teman-teman yang mau didiskusikan karena memang kalau memang nggak praktek emang susah juga ya. Kalau sambil praktek aja nggak apa-apa. Jadi tadi Bu panduannya kita bisa download. Nanti coba daftar dulu ya, daftar dulu terutama pejabat pengadaannya ya yang belum pernah daftar kalau PPK, kalau yang sudah daftar tinggal meminta akses saja ya. Aksesnya sebagai jadi nggak usah daftar lagi ya nggak usah daftar lagi di Siroyum versi ini kalau PPK yang udah ada ya. Pak Ipit mau nanya, Boleh boleh. izin dari Ditwas OT Deputi 2 ya Pak. Ya 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 silakan. Dulu tuh saya daftar Siroum versi 3 tuh kayaknya awal tahun ya kalau nggak salah. Karena pas mau lihat nilai ITKP ya. TKP kan diarahinnya ke situ gitu. Nah saya lupa sih, kayaknya belum pernah minta akses yang role tadi yang gitu. Mas Wira paparkan. Sampaikan ya. Maksudnya, nah itu saya harus minta
setting lagi gitu ya Pak ya? Iya betul Mbak. Pengajuan lagi. Oh, oke. Pengajuan lagi. Ntar Mbak masuk aja ke akunnya. Ntar minta ini ntar disetujui sama admin kita. Oke, siap. Ntar kalau misalnya ini ntar bisa WA ada Mbak Mela ya. Nah, coba aja dicoba dulu. Oke, Ntar siap. kalau misalnya ada kendala, boleh ntar disampaikan aja ke kami ya. Oke, siap. Terus yang Oke. ke Iya. selanjutnya Pak, saya masih kalau di unit kami itu kan pengadaannya masih yang pakai PL biasa ya, masih apa konvensional gitu bahasanya. Nah, yang ini nggak wajib kan ya Pak untuk yang DPP tadi itu ya? Ya tadi kan disampaikan 50 ya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya di Kalau bawah saya 50 ini kalau nggak PPK-nya sekolah mau, negeri ya. ya silahkan. Walaupun Soalnya udah Silakan. saya terlaksana gagal ya ininya, Pak, gagal. Kenapa Bu? Udah terlaksana ya? terlaksana, udah Ah, selesai. Oh kalau terlaksana ntar jangan lupa dicatatkan aja Bu ya. Di Oke, oke. pencatatan kan ada pencatatan kan. Nah, ntar kalau misalnya ini mulai karena memang kami baru sosialisasi kan sekarang nih. Nah, Ibu mungkin udah tahu kalau misalnya memang mau dimasukin ke ke Sirom silahkan ya Oke. dokumen-dokumennya. Jadi ntar kalau misalnya dokumennya dimasukkan suatu saat Ibu bisa ambil lagi tuh dokumen. Iya, betul. Ya. Iya dulu sempat memang baca arahan Pak Ian ya waktu itu kan ada apa DPP ini. Cuman waktu itu Betul. kita bingung ini buatnya gimana, kayak nyoba-nyoba sendiri yang itu yang habis saya Betul. bikin akun itu, terus Betul. udah saya skip gitu karena waktu itu mau segera melaksanakan yang PL tadi itu Pak, yang Nah, betul. Sito waktu itu gitu. Biasanya sih kan kalau pengadaan kan pasti ada KK-nya, ada APS-nya, karena itu aja yang ntar suatu saat kalau Mbak perlu lagi kan bisa di-download itu. Biasanya kalau pinjam-pinjam gitu kan kadang-kadang ketelisut. Nah, kalau misalnya ditaruh di situ enak kita tinggal download lagi. Ya untuk sementara nggak apa-apa Mbak yang sudah terlanjur, tapi kalau memang itu pengadaan di penyedia itu perlu dicatatkan Mbak ya. Dicatatkan aja. Nah, mungkin kalau misalnya setelah sosialisasi ini dicoba ya. Walaupun di bawah 50 juta silakan kalau misalnya mau di-upload silakan di-upload ya. Oke. Oke. Siap. Terima kasih Pak Ibet. Sama-sama Mbak Mela. Baik, silakan ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman. Baik, Izin mudah-mudahan bertanya, ya. Pak Ibit. Boleh silakan. Pak, di Sirom versi terbarunya apakah ada menu untuk yang melihat data IPS gitu Pak? Kayak yang versi lama kan bisa kita lihat kan kayak apa namanya nilai tiap balai gitu Pak? Iya, ada Apakah Pak. Ada ya? Ada tadi di awal udah disampaikan juga sama Mas Wira ya mengenai nilai IPS ya TKP udah ada tadi disampaikan juga. Malah lebih ini ya, lebih komplit lagi di dashboardnya dia lebih bagus ya. Ada Pak, tetap pasti ada itu pasti di akun PPK. Nah ini mungkin Mas Wira bisa di akun bisa PPK ya sharing. Pak ya. Siap. Di Di akun sebelah mana ya PPK. Pak kalau ini bisa? Bentar ya. Nah ini kita dari awal dulu ya, dari awal kita buka ISB itu ya. Ya, jadi untuk penilaian IPS dan penilaian PDN itu bisa diganti dulu workspace-nya. Kan workspace itu yang di bagian pojok kanan atas ini ada gambar orang. Jadi biasanya secara default-nya itu kita ada di bagian pegawai. Ini kita pindah dulu ke bagian ISB. Nah, nanti di bagian sidebar sebelah kiri ini ada bagian penilaian. Nanti di sini ada penilaian IPS. Ya, seperti itu. Nah, ini lebih lengkap ya Mas teman-teman ya. Ada persentasenya. Nah, ini juga ada grafiknya ya. Ya. Gimana Mas Rahman bisa? Nah, kalau mungkin kalau misalnya PPK Gorontalo itu yang bisa dilihat hanya Gorontalo aja ya, nggak bisa ngelihat yang lain. Ini kita mungkin pakai akun admin ya.
Jadi kalau admin maupun kepala UKPBJ itu bisa melihat semua nilai TKP. Tapi kalau PPK unit kerja itu hanya bisa melihat PPK di unitnya masing. Umpamanya contoh Balai Pengawasan Makanan di Jambi ya. Nah ini PPK-nya hanya bisa melihat Jambi aja, nggak bisa melihat yang lain. Nah itu sama versi 2 juga begitu kan ya. Baik, Pak. Oke, baik. Ada lagi silakan teman-teman. Pak Pasti ada. Ivit, izin Pak Silakan, Ivit. silakan Mas Marwan, silakan. Ya, Pak Ivit, Hmm. izin bertanya Hmm. terkait dokumen DPP Pak. Hmm. Untuk yang sebelumnya di versi sebelumnya itu apakah eh, terikut Pak dokumen-dokumen yang sebelumnya Pak di versi 3 ini Pak? Oh, yang ini ya, yang sudah Paket-paket paket-paket paket yang sebelumnya Pak. 2000 berarti 2025 ya, yang sebelum pengembangan ya Pak ya? Iya itu Pak Oh maksudnya. gitu. Ya Itu kalau mungkin. biar kalau kita kan ini takutnya Betul ada Pak. audit nanti Pak untuk buka dokumennya gimana Pak? Iya, Mas Marwan, nanti mungkin akan kita migrasikan juga dokumen-dokumen yang lama ke yang versi terbaru, Mas. Oke Pak, begitu Pak. Ya, jadi sementara masih ada 2 platform yang berbeda ya, Mas Marwan. Iya Versi Pak. 3 sama versi 6. Jadi yang 3 sama yang sebelumnya. Jadi masih butuh integrasi. Jadi sementara memang masih terpisah. Makanya kan jadi loginnya aja kita minta baru ya. Minta baru artinya platformnya baru. Jadi ini memang belum. Jadi kita usahakan nanti ada buatkan link untuk koneksi ke apa ke yang sebelumnya. Ini makasih ya Mas Marwan. Kami diingatkan kemarin juga diingatkan masukan dari Pak Marwan ini. Makasih banyak. Iya Pak, makasih banyak Pak, gitu Pak. Yuk. Oh ya, makasih banyak masukannya Pak. Ya. Kemudian yang tadi dari Direktorat Pengawasan memang ini kalau e-tender tadi sudah diwajibkan ya bunyinya. Kalau ini masih belum diwajib, tapi ketika kita memang bertemu dengan pengadaan langsung atau purchasing yang di atas 50 sebaiknya memanfaatkan mekanisme yang ada di Sirom ini karena memang dokumentasinya memang bahan pemeriksaan Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan Sirom ketika ada keamanan dalam processing data atau administrasi dari persiapan pengadaan, ya silakan boleh itu digunakan memang digunakan di bawah 50 lebih baik ya. Tapi kalau ini sebaiknya yang di atas 50 sudah mulai menggunakan processing di Sirom karena memang itu jadi bahan objek pemeriksaan yang sekarang ini yang di atas 50. Nah, kalau yang di bawah 50 memang ya silakan Bapak Ibu kalau dianggap nilainya terlalu kecil hanya 5 juta, 10 juta ya apa belum memanfaatkan dianggap terlalu lama meribetkan atau itu. Tapi saya rasa ketika sudah ada kenyamanan itu bisa lebih mudah sih Bapak Ibu karena kan dokumennya juga tidak terlalu rigid untuk yang di bawah 50. Tapi yang di atas 50 ini yang benar-benar kita butuh semacam apa ya namanya mendokumentasikan lah semua tahapan proses persiapan pengadaan. Karena memang melihat dari juga pemeriksaan belakangan ini memang hal-hal yang seperti KIE seperti itu mulai diperiksa dasar-dasar sertifikasi kita perencanaan pengadaannya. Ya, mungkin ini lebih baik memang di atas 50 saya rasa wajib untuk di ini ya tapi belum ada kewajiban Bu suratnya belum keluar nanti kalau sudah ditetapkan dari sistema nanti ada kewajiban seperti yang di tender. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman, silakan. Ntar mungkin kalau misalnya sudah dicoba dulu ya, tadi panduannya udah ada, terus akun latihannya sudah ada. Kalau misalnya memang udah yakin ya langsung aja ajukan ya. Terutama nih yang pejabat pengadaannya nih, ya pejabat pengadaan buat akun di Sirohum biar PPK-nya pada saat ngirim DPP IPL itu lebih cepat, lebih gampang. Jadi ntar PPK-nya nggak memilih kepala UKB-nya tapi memilih pejabat pengadaan unit kerjanya ya.
Baik, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Ya mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan ya walaupun ibaratnya entar, kalau misalnya ada ini, ada, insyaallah kami kirim ya, kirim, rekaman Zoom ini mungkin ke grup PPK ya, entar saya kirim ke grup PPK, ya mungkin tadi ya apa, yang disampaikan mungkin Mas Wira itu ada yang apa, ada yang kelewat atau gimana, entar bisa dilihat di, rekaman Zoom ya. Entar kita kirim, kita share di apa, di grup PPK. Baik, ada lagi silakan teman-teman yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan tadi yang disampaikan, Mas Wira ya ada, sebagian ada yang, sudah apa, sudah ya tersosialisasi ya mengenai, Sirom versi 3 ini. Mungkin, entar dicoba, teman-teman boleh silakan coba, untuk apa, untuk, mengirim DPP ya. Nah, terus biasanya itu DPP ini, kalau untuk, Pokja itu pasti DPP yang ada, paket konstruksi atau paket yang, harus ditenderkan ya. Baik, jangan lupa, teman-teman ya, teman-teman jangan lupa absen. Absen udah ada di chat ya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang, bertanya atau, tidak ada yang, mau, diskusi, saya berharap tadi yang disampaikan oleh Mas Wira, bermanfaat ya buat, teman-teman dan untuk, direalisasikan tadi Siroom ya. Eee, Berharap, pejabat pengadaannya punya akun juga ya dan, mungkin, DPP-nya yang udah siap DPP-nya silakan untuk dikirim ya setelah sosialisasi ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kami besok ada, sosialisasi juga sama, tapi beda ini ya, beda unit kerja. Karena memang kami lakukan, kalau nggak salah tiga kali ya di bulan ini. 3 kali di bulan ini untuk, sosialisasi Siroum ya. Kalau misalnya mau ikut lagi silakan, link Zoom-nya masih sama ya, masih sama link Zoom-nya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman, kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir di acara, sosialisasi, Siroum versi 3 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata, yang kurang berkenaan di teman-teman ya. Dan untuk yang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan, eee, puasa kita diterima di hari ini ya, diterima di sisi Allah. Baik, kalau misalnya tidak ada kami tutup, acara, sosialisasi Sirom ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.